Welcome back to the show, masih di Sweet Talk, masih barengan sama Ditan juga dan masih ada Mas Anggi Umbara. Yeah baby. Susah nih anak band. Yeah baby. Yo, gitu dikasih mikrofon dia ngecek sound lah. Yeah, ini salah. Selamat malam Jakarta. Sudah makan belum? Oke, anyway kita balik ngomongin tentang film nih. Sebelum gue masuk tentang Warkop, tentang Dono Kasino Indro itu. Film yang lo banget, yang udah lo bikin film yang menurut lo banget tuh yang mana sih? Mama Kek ya? Mama Kek yang pertama. Gua banget personal, sangat personal. Gua banget tuh Mama Kek. Mama Kek ya? Tapi kalau yang terbaik menurut gua adalah Alif Lam Mim. Yang terbaiknya gitu ya, yang paling the bestnya, yang paling gua suka gitu Alif Lam Mim. Tapi kalau yang paling gua banget, paling gua sayang itu yang Mama Kek. Tapi Alif Lam Mim seperti yang lo ceritakan, efeknya lo tiap minggu nonton bareng, diskusi. Iya, itu impactnya lumayan gila sih. Enggak secara tiket penjualan ya, tapi secara yang lain yang penonton yang fanatik juga banyak yang wah gini banget sampai sekarang gitu ya, yang minta di sequelnya apa segala macam, terus yang bikinin skripsi lah tentang film itu. Oh oke. Banyak dibikinin tesis ya? Bikinin tesis banyak. Sampai sekarang tadi masih nanya ke gue lewat Instagram mau bikin lagi, tanya ini gue jawabin gitu kan. Ada yang datang ke rumah sampai, tapi paling banyak sih Mama Kek justru. Oh tesis karena Mama Kek kan sebenarnya tuh banyak banget subliminal message-nya. Iya, makanya gue bilang agak halu. Iya, dari mulai semua angka di sana tuh sebenarnya komunikasi, ada urutannya apa gitu kan, ada artinya apa, setiap angka, nomor rumah, plat mobil gitu, terus dari warnanya apa, kenapa dia pakai baju ini segala macam gitu, dan dari dialognya artinya apa, sebenarnya lebih dalam lah, ada sanapannya lah gitu, ada isinya gitu. Oke, dan kalau ngomongin tentang film lo sendiri yang tembus 1 jutaan tuh kan yang komedi biasanya. Iya, mulainya dari Comic Kids sih. Yes, sama anak teman-teman stand up itu. Maksud gue yang menurut lo banget bukan yang komedi nih kayaknya. Bukan, gue sebenarnya nggak terlalu suka film komedi. Iya, gue kalau nonton gitu film ya? komedi ya biasa aja gitu ya. Nggak jarang ketawa gue nonton film komedi. Maksudnya ya karena mungkin gue udah tahu kali ini akan begini gitu. Terus yang ini apa namanya strukturnya gini. Oh ini rule of three-nya begini patahnya di sini kayak gitu yang udah tahu. Oh ini callback-nya, oh ini setup ini, oh ini punch ini gitu. Jadi udah tahu gitu kan. Ya udah, maksudnya jadi nggak pernah kalau nonton film komedi nggak terlalu gimana banget gitu. Lo udah tahu, ya ngerti. Ngerti gak sih? Pada saat gue syuting film komik aja gue nggak yakin itu lucu sebenarnya. Jadi yang gue nggak lucu nih kan, ini nggak lucu. Terus pas lagi udah ditayangin, wah gila ketawanya kayak gue nonton di premiere tuh, gila orang kayak berapa 30 detik punchline itu, 30 second punchline terus tang wah oke juga. Jadi ternyata itu gitu kan, ternyata itu yang kena ke masyarakat gitu, ternyata itu yang. Dan lu sudah memahami itu ya? Udah cukup memahami, tapi apa ya, bukan memahami sih ya, lumayan cukup tahu, cuma untuk menjalaninya tuh capek gue. Exhausting gitu kan. Ini kok ironis banget ya? Kenapa ironis? Iya gak ironis aja. Loh karena kan gitu komedian semuanya itu stres, men. Oh iya. Itu mereka capek untuk menghibur orang. Mereka punya keresahan sendiri. Itu yang maksudnya mereka ya gitu di depan tertawa, di belakang dia nangis sebenarnya gitu kan. Tapi kayaknya lo deh yang pertama full stand up comedian dalam satu film gitu. Lo benar-benar mempercayakan kepada mereka. Peran utamanya iya, tapi yang peran pembantunya kan nggak semuanya stand up. Iya. Kalau mau sih, kalau bisa sih mempercayakan mereka kan ya. Mereka komedian, mereka komedi dan berdiri loh stand up. Yeah. Mereka nggak slapstick, mereka nggak acting, mereka nggak nari. Karena sebenarnya kan gini, pemain film komedi di luar juga awalnya kan juga stand up comedian kan, kayak Adam Sandler, hampir semuanya rata-rata gitu, Chris Rock lah apa segala macam. Nah itu mereka bisa berakting, mereka bisa mendelivery komedi itu gitu kan. Itu yang emang menjadi elemen penting jadi stand up comedian gitu kan. Dan waktu lagi produser minta gue untuk ini bikin film komedi gitu kan, gue bilang gue nggak mau gitu. Tapi kan banyak yang bilang bahwa sense of komedi gue masuk ke orang-orang gitu kan. Padahal masa sih gitu, gue aja nggak yakin gitu kan. Terus akhirnya
karena gue suka melucu apa segala macam. Enggak, menurut gue enggak gitu kan. Terus lu mau bikin film apa? Gue mau bikin action gitu kan. Ya udah kita bikin film action komedi kata produser gitu kan. Lo nurut komedinya, ya ikut gue, terus ya lo mau bikin action terserah mau apa gitu kan. Terus ya oke. Terus yang main stand up comedian pada saat itu. Itu yang bikin keputusan lo tuh atau produser. Jadi dia minta yang main stand up comedian gitu. Terus gue yang memilih semuanya secara personil. Dan lu nggak apa-apa tuh Pak stand up comedian? Oke. Nggak apa-apa. Karena gue percaya lo ya. Gue melihat bahwa emang komedi artis di sana emang bintang film komedi di sana emang awalnya di stand up comedian gitu. Mereka mempunyai kapasitas itu untuk delivery jokesnya. Tapi mereka bukan aktor gitu. Mereka bukan yang harus memerankan seseorang yang gimana, enggak. Makanya gue pilih dulu orangnya, mereka mau, baru gue bikin story yang mendekat banget karakternya sama mereka gitu kan. Jadi yang waktu itu kan dibikin jadi 3 geng kan, ada The Amateurs itu kan yang si Viko, Babe sama Bintang. Karakternya nggak lepas dari mereka, orang Batak apa segala macam yang suka nari si Babe gitu kan. Terus yang Cina, yang Timur dan yang Arab gitu kan, ini Kemal, Ari Kriting sama Ernest Prakasa gitu kan. Ya udah gue deketin bener-bener karakternya sama mereka di skenario-nya gitu. Jadi emang nggak boleh jauh-jauh dari mereka gitu. Jadi emang lo set ya, lo arahkan lah ya. Iya, jadi halfway lah, meet in the middle gitu kan. Jadi gue maunya begini, tapi nggak susah nih buat lo buat ngikutnya gitu. Jadi sampai ke sana gitu. Tapi agak susah nggak sih pas awal-awal ngedirect stand up comedy? Susah ya, karena mereka belum tahu teknisnya, belum pernah main film, jadi ya blocking segala macam. Blocking sih gila-gilaan itu, sampai yang stres kameramen gue kan, lu jangan geser 10 cm aja udah berubah nih fokus kamera gitu ya. Ini pertanyaan gue banget. Itu ya. Terus gimana? Ribetnya ribet, tapi ya kita jalanin step by step ya. Mereka juga belajar juga. Bikin film tuh gini, bikin blocking tuh gini gitu. Terus yang pingpong dialognya apa segala macam, nggak boleh ada yang mau shine sendiri, apa kayak suka makan dialog orang apa kayak gitu yang mereka masih ada beberapa yang belum teamwork, yang kita bikin lebih teamwork lagi kayak gitu sih. Jadi hambatan, tapi lo berhasil tuh ya? Iya lumayan. Penonton suka dan lumayan sih, pada saat itu menjadi film tertinggi kan di tahun itu gitu kan. Nextnya juga kan yang part 1 yang Casino Kings gitu kan. Sampai yang ketiga yang paling tinggi gitu kan, terakhir gitu kan. Ya, maksudnya pengalaman yang menarik juga, dan itu makanya gue di situ gue berusaha mendekatkan ke sci-fi mungkin gitu kan, akhirnya gitu kan, dari mulai pertamanya kan dia heist movie kan. Sebenarnya ini jadi ajang percobaan gue juga sih, ajang eksperimental gue juga gitu kan. Pertama komik itu menjadi dari heist movie kan, perampokan bank. Betul. Yang kedua mulai menjadi monster movie kan, buaya apa segala macam. Yang ketiganya nyambungnya ada robot-robotnya kan si terakhirnya gitu. Jadi yang ya itu mencoba mungkin sejauh mana Indonesia bisa menerima, gue expand sejauh mana. Ternyata kalau komedi masih masuk gitu kan, dengan dicampur komedi ya. Karena emang komedi ya lu lupakan logika untuk sementara gitu kan. Kadang-kadang mesti kayak gitu kan, bisa lebih luas lagi eksplorasinya gitu. Nah itu gue temukan di Comic Kid. Jadi sebenarnya buat sci-fi yang sci-fi ada ruangnya, tapi harus nempel sama yang lainnya juga. And anyway, Comic Kid itu gue tahu banget promonya di sosial media, mungkin dari aktor-aktornya juga lah ya. Mereka social media engagementnya gede banget. Dan jadi film yang biasa tuh sempet tuh era yang namanya cuman booming di hari pertama. Promo hari pertama, abis itu udah gak ada engagement. Komiknya tuh ada terus. Ya mungkin karena aktor-aktornya juga kan, mereka social engagementnya kenceng banget di sosial media. Kalau udah dari hari pertama sih yang bergerak UOM-nya, word of mouth. Jadi emang ada promosi sendiri ya? Enggak, itu benar-benar dari kita udah gak bisa ngapain. Oh nggak ada PR-nya? Promosi tetap promosi, tapi bukan yang menentukan. Yang menentukan ya yang keluar bioskop akan ngajak temennya nggak, akan merekomendasikan ke temennya nggak, seru nih, akan cerita nggak ke temennya. Nah itu yang jadi itu natural tuh, nggak? Gue pikir dibikin. Itu organik. Jadi yang semuanya mau promosi jauh apa gitu ya, ujung-ujungnya ya udah segitu gitu, nggak yang organik tuh yang begitu keluar wah ketawa, dia kan nonton besoknya lagi gitu kan. Itu yang akan menjamin bahwa akan menjadi box office tuh. Jadi gue tahu ada temen yang sampai nonton, ya itu nonton lagi hanya untuk
nyari adegan yang mana gitu. Nah itu yang waktu lagi di Warkop itu gue temuin sampai ada yang 6 kali gitu kan, ada yang 12 kali gitu. Wah gila, ya wis lucu gini. Warkop. Warkop mereka, dan mereka nostalgianya gila-gilaan, nonton sama teman, sama saudara, sama gitu-gitu yang. Nah itu yang berhasil sih menurut gue, wow-nya berhasil dan impactnya gitu sampai ke penonton. Jadi waktu kita. itu Warkop tuh termasuk yang cepet penonton dapat 1 juta itu tempat yang paling cepet nggak Iya. sih? Iya kan? Rekor tuh ya. Iya, Berapa lama sih waktu itu? 2 hari ya. 2,5 hari. Ya. Kan berapa hari pertama tuh berapa sih, 270.000 gitu. Terus hari keduanya 400.000 apa 600 itu. Iya 600.000 kayak hari kedua itu. 100.000. Hari ketiganya baru setengah tuh, baru 2 jam penayangan udah 1 juta gitu. Waktu itu berapa layar tuh? Waktu itu Kurang 2016 tuh belum sebanyak sekarang loh. Iya. Sekarang tuh udah banyak banget. Waktu itu masih cuma 1.000 layar, 900 sekian gitu kan di Indonesia. Sekarang kan udah sampai 1.400 kan. Dulu tuh paling tingginya sampai di 600. 600 kayaknya. Mau 600 mau 700 kalau nggak salah gitu. Itu ya fantastis sih, gila loh. Fantastis, tapi Cuman dalam kalau berapa hari? setahu gue yang kemarin film-film yang nembus sampai 5 juta 6 juta juga itu sampai ke angka 1.200 layar itu, 1.000 sekian layar Iya, lah kalau gitu. sekarang udah gampang 1 juta penonton tuh, bukan gampang sih, lebih mudah lah daripada berapa tahun lalu lah. Iya, karena layar lebih banyak dan penontonnya lebih udah itu budayanya udah mulai masuk lagi nih gitu kan, budaya nontonnya. Yoi, Gitu. nanti kita ngomongin tuh budaya movie goers ada juga tuh. Ini masih ngomongin tentang Warkop DKI. Itu kan tayang di luar negeri juga kan? Ya enggak. Waktu itu sempat mau tayang di Malaysia. Oh nggak jadi? Nggak jadi. Kayaknya sih nggak jadi. Waktu itu sempat mau tayang di Malaysia, nggak jadi. Tadinya awalnya mau tayang di Malaysia kan, makanya kita syutingnya ke Malaysia, pakai pemain Malaysia beberapa gitu. Setahu gue terakhir malah nggak jadi. Rafathar yang malah tayang di Malaysia. Dia tembus malah ya. Padahal cuma pemainnya ada orang Malaysia satu, Fazura. Itu sebenarnya ada ini nggak sih? Apa sih namanya? Kerjasama film Indonesia Malaysia tuh ada kewajiban ya. Kalau film Malaysia mau tayang Indonesia, ada aktor kita. Kalau film enggak juga sih. Dulu ada kayak gitu. Jadi yang ada regulasinya, kalau film yang mau tayang di sana kerjasama sama distributor sana atau apa, kita harus dengan pemain sana gitu kan. Sebenarnya sih bukan regulasi, tapi kayak baiknya nih gitu kan, supaya bisa ada kedekatannya dengan pemain sini gitu kan. Gitu. Tapi banyak juga film-film yang nggak ada pemain sana tapi tayang di sana, dan kayak kemarin film Makmum tuh film horor tertinggi Indonesia di Malaysia. Itu rekor. Film horor tertinggi di Malaysia. Film horor Indonesia tertinggi yang diputar di sana. Budayanya masuk soalnya. Masuk, Masih dan serumpun, masih ngerti. tapi nggak ada pemain Malaysia gitu kan, maksudnya nggak ada. Tapi kalau misalnya kita mau bikin film di sana dengan investor sana atau dengan pihak sana, ya itu misalnya kerjasama ya harus ada pemain Malaysia. Kayak itu ada rulesnya kayak gitu. Terus yang share-nya harus lebih besar di sana kayak gitu. Sempat ditawarin juga, kita bikin film di sini, kita join venture gitu kan. Tapi ya itu share profitnya harus gede di sana, dan itu ada beberapa ketentuannya sih. Kayak kalau untuk bikin film bareng ya. Tapi kalau yang buat tayang di sana, mungkin tuh regulasi dari setiap distributor beda-beda gitu kan. Gitu sih. Dan tapi itu ya apa aturan dari negara juga ya buat majuin industri film Malaysia atau? Mereka tuh ada budget dari negaranya, dikasih budget. Wow. Nih bikin film nih gitu kan. Yuk majuin kayak gitu kan, majuin perfilman Malaysia gitu kan. Itu misalnya mau join venture dengan sini, tetap di sananya yang mesti lebih besar. Kayak gitu. Terus mesti 51% kalau nggak salah. Terus ya itu harus ada pemain sana, harus lebih dominan sana lah. Betul. Dan pemerintahnya ngasih uang. Ngasih investasi ke Berupa uang ya. Iya, karena mereka disupport. Setiap negara ada kayaknya gitu. Ada enggak setiap negara sih, pokoknya beberapa negara tuh ngasih, ada program itu. Kayak di Perancis tuh ada programnya gitu kan, mereka funding untuk di filmmakers Indonesia di sendiri, Korea juga. Kalau di Indonesia sendiri tuh gimana sih? Di Korea, di Indonesia sendiri ya itu. Apakah hanya dipermudah izinnya doang atau? Sebenarnya sempat ada programnya dulu dari pariwisata, tapi kan kita kan masih bingung nih film ini masuk ke Depdikbud apa Dekdik masuk pariwisata gitu. Makanya waktu itu kita masih under pariwisata kalau nggak salah. Terus ada programnya, jadi dibiayain. Kita disuruh saudara dulu dipilih 10, terus disuruh bikin sinopsisnya, cerita menarik. Tapi yang ngebawa
yang mempromosikan daerah-daerah Indonesia kayak gitu. Terus ada Backgroundnya ya. baru ada di funding. Nah itu nggak tahu buat film pendek apa film panjang, tapi ya mungkin budget terbatas kali, jadi gaungnya nggak kedengeran juga. Tapi gitu, Indonesia juga melakukan itu. Indonesia sudah melakukan itu. Nggak untuk industri tapi kayaknya, okay. untuk pariwisata gitu kan. Jadi untuk badan ekonomi kreatifnya tuh masih berupa apa ya? Berarti, mungkin masih kayak dari pemerintah provinsi kali ya. Budget provinsi nih untuk bikin dari pusatnya ada. Pusatnya ada. Oke. Pusatnya ada. Tiap provinsi mungkin punya sendiri-sendiri lagi. Iya, benar ya. Ya itu Palembang punya, Makassar punya. Mungkin itu beda-beda lagi sih. Oke. Palembang, Makassar, Jakarta. Habit movie goers kayak gimana sih? Tadi kan lu sempat bilang kalau sekarang tuh penonton kita tuh udah terdidik untuk sering nonton gitu kan. Habitnya kayak gimana sih sekarang ini? Kalau yang gue tahu sih beberapa tahun belakangan tuh mereka lebih milih kuota ya daripada nonton gitu kan. Tapi mungkin wifi udah semakin bagus kali sekarang. Mereka tuh lebih milih nongkrong di coffee shop atau di dulu di mana tuh Sevel gitu kan. Mungkin sekarang udah nggak ada lagi Sevel. Jadi dulu agak sulit karena mereka lebih memilih itu gitu kan. Tapi begitu kesini semakin kesini tuh semakin berasa bahwa ini mereka udah mulai bisa menerima lagi nih kegiatan menonton bareng sama teman-temannya gitu kan. Karena mereka nggak mau ketinggalan. Ada yang baru, gue nggak jangan sampai ketinggalan nih. Jadi kayak apa sih nggak mau, itu berasa banget di kehidupan gue juga sih, ibu-ibu temennya bini gue, di anak sekolahan gue, something new, something hype, semua harus nonton, semua harus ikut. Dan itu terjadi di film gitu kan. Dan ini bagus banget. Dan itu salah satu kerja bagus dari marketing and promotion dari film tersebut gitu kan. Oke. Itu kan mereka tugasnya ya AIDA itu kan ngambil awarenessnya, interestnya, ngambil engagement ke calon penonton kita. Nah mereka berhasil bikin hype itu gitu kan. Ini kan biasanya promosi kayak gitu orang nggak sadar. Ternyata emang udah diatur supaya ada hype-nya, supaya ada word of mouth-nya. Oh itu diatur men. Oke. Kalau dari filmnya yang bicara, tapi kalau buat engagement interestnya ke film itu ada formulanya. Itu contoh promo yang menurut lo dari film lo aja nih yang paling ini paling keren nih, paling sukses ini nih. Yang paling terstruktur dan lebih gila-gilaan sih itu Warkop DKI gitu kan. Dengan dia ngapain aja sih dia membuat poster sebesar gedung di Semanggi itu. Oh ya. Itu kan benar-benar ngasih lihat bahwa this is a big movie gitu. Yes. A big movie, you should watch it, you should be a part of it gitu kan. Jadi benar-benar ngajak pengaruh mentalnya tuh ke orang pas lagi lewat, wah kayak gitu kan. Terus juga itu dari setiap iklan yang ditayangin di TV itu ada masuknya ke otak juga kan. Benar. Terus dari lagunya dibikin terus ngobrol di warung gitu. Itu masuk banget dan itu engagement jadi balik lagi. Nostalgianya yang digali sih. Gitu, nostalgianya penting banget. Itu kalau nggak salah ada di angkot juga ada ya, di bagian belakang angkot atau beca gitu. Iya ya, aku lupa ada. Maksudnya lu sampai ke bawah sana. Iya, grassroots banget. Dan itu ke semua arah, emang semua lini. Dan ya itu above the line, below the line, ABCD disikat semuanya. Nah itu yang bagus sih kayak gitu sih sebenarnya. Anyway, itu 2 Warkop DKI Reborn. Iya. Ada 1 dan 2. Nah. Kenapa gak jadi 1 sih? Maksud gue apa karena kepanjangan dibikin 2 gitu? Emang niat bikin 2 dari awal? Emang niat bikin 2. Oke. Jadi emang ceritanya 1, cuma kita panjangnya, kita bikin 3 act-nya masing-masing itu part kita bagi jadi 3 act lagi gitu. Ada rencana gak bikin yang ketiga? Kan udah dibikin 3 dan 4, tapi bukan gue yang bikin sih. Iya kayak lo, gue ngomongin lo nih. Enggak, gue kayak ya move on lah, maksudnya bikin yang baru lagi. Dan gue lagi suka bikin film horor dan thriller dan gue mau bikin drama nextnya. Maksudnya pengen eksplorasinya belum puas, belum lebar banget, pengen masih banyak main gue explore gitu. Kayak komedi cukup dulu deh. Iya lo. Dan gue agak kaget, gue pikir lo emang suka komedi, emang dunia lo di komedi. Enggak terlalu sih. Tapi ternyata ya ironik gue bilang tadi. Ternyata malah itu yang gue agak kurang enjoy sebenarnya. Ya mungkin gitu orang bisa ngeliat bahwa orang lebih objektif jadinya, ya? Gitu. Bisa ngelihat komedi dari luar jadinya. Tapi gimana caranya pertanyaan terakhir di segmen ini, gimana caranya lo bisa enjoy dan ngejalanin dan hasilnya bagus loh. Komedi-komedi, gue maksudnya ya, we love our job, lu pasti kerja gitu. Cuman gimana caranya? Karena kan ternyata lu agak resah ya menjalankannya. Cuman penonton suka. Bukan resah sih, pada saat misalkan gue suka karena ya mungkin gue bekerja dengan orang yang tepat gitu kan. Okay. Terus
temanya gue juga suka. Terus yang paling penting sih pertama niatnya gitu kan, niat gue ya untuk ya mungkin ibadah kali ya, maksudnya buat menafkahi keluarga, dan itu penting banget. Dan juga sebenarnya gue ya I enjoy every movie sebenarnya sih gitu kan. Dan gue pengen gue suka sama film gue sendiri gitu. Dan emang movie maker. Nggak movie maker, dan ya gue faithful to it aja, dan I'm movie maker. Oke, millennials jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi. Lo masih menyaksikan Sweet Talks.